Oke, jadi kita langsung mulai aja pembelajarannya. Jadi materi sekarang itu adalah garis singgung lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran itu adalah garis-garis yang memotong sebuah lingkaran pada suatu titik tertentu. Nah, garis singgung lingkaran itu punya syarat, yaitu harus tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Jadi, garis singgung lingkaran itu garis-garis yang memotong sebuah lingkaran pada suatu titik tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bisa lihat gambar ini. Garis singgung lingkaran itu punya sifat. Sebelum kita masuk ke sifatnya, ini ada contoh. Di sini itu ada H. H ini adalah yang disebut garis singgung pada lingkaran yang berpusat di titik O dengan jari-jari R. Jadi, yang dimaksud garis singgung lingkaran itu yang H ini ya. Oke. Nah, terus ini H ini adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O dengan jari-jari R. Jadi lingkaran ini tuh punya jari-jari R gitu. Pokoknya eh, lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari R itu menggambarkan lingkaran ini. Dan H-nya itu adalah garis singgungnya. Nah, kalau C itu namanya titik singgung. Jadi ini garis singgung yang berpapasan dengan lingkarannya ini atau titik yang kena lingkarannya itu disebutnya titik singgung. Nah, sedangkan di sini juga ada G. G itu bisa membentuk segitiga sama kaki dengan segitiga OAB atau OBA sama ya. Jadi nanti kalau misal kamu tarik garis di sini misalnya, terus kita bikin dua titik A sama titik B. Nah, G ini itu ngebentuk segitiga sama kaki, segitiga OAB, ataupun segitiga OBA. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya itu, garis singgung lingkaran merupakan suatu garis yang memotong lingkaran pada satu titik dan hanya satu titik, yaitu di titik C ini. Oke, jadi garis singgung lingkaran suatu garis yang memotong lingkaran pada satu titik dan hanya di satu titik. Terus garis singgung lingkaran itu harus tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Maksudnya harus tegak lurus tuh apa sih? Nih, ini kan jari-jarinya. Ini jari-jari. Nah, ini garis singgungnya. Ini namanya tegak lurus. Jadi kalau yang jari-jarinya ke atas, berarti garis singgungnya ke samping. Begitupun kalau misalnya jari-jarinya ke samping, kayak gini misalnya, terus kita ambil garis di sini. Nah, kita anggap ini garis F. F ini juga namanya ini namanya juga garis singgung ya. Pokoknya pokoknya harus tegak lurus. Ini suara aku nggak ada atau kalian atau nggak ada atau gimana? Ada. Ada, Kak. Ya, mungkin untuk Ada, Kak. tadi. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. BTW, nah, untuk melalui satu titik pada lingkaran, itu bisa dibuat satu garis singgung. Nah, pokoknya dalam satu lingkaran itu ada satu titik singgung. Yang H ini ya. Oke. Maksudnya melalui satu titik pada lingkaran bisa dibuat tepat satu garis singgung itu maksudnya kalau misalnya di sini, berarti bisa dibuat garis singgungnya begini. Atau kalau misalnya di sini, garis singgungnya tuh begini. Kayak gitu. Pokoknya harus tegak lurus ya, dari jari-jarinya. Kayak gitu. Paham nggak? Atau ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kita lanjut aja ya. Jadi garis singgung lingkaran itu ada dua. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam, yang kedua ada garis singgung persekutuan luar. Kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam itu.
dalam dahulu ya. Nah, apa sih yang dimaksud garis singgung persekutuan dalam? Garis singgung persekutuan dalam itu, misalnya ada dua lingkaran, yang satu lingkaran besar, yang satu lingkaran kecil, seperti yang kalian bisa lihat di gambar. Nah, garis singgungnya itu yang ada di dalam lingkarannya, yaitu garis singgung ini, kalau di sini tuh D sama P. Oke, jadi garis singgung persekutuan dalam itu dua lingkaran yang memiliki garis singgung di dalam. Pokoknya garis singgungnya di dalam sini ya. Oke. Nah, jadi ada rumus untuk menentukan garis singgung. Yang terus misalnya kita menentukan garis singgung ini ya. Nah, rumusnya itu D sama dengan ini yang dicari garis singgung itu sama dengan akar P kuadrat dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Oke, diulangin. Jadi rumus menentukan garis singgung itu, untuk yang suara yang nggak ada bisa connect audio dulu ya. Iya, Bisa, Kak. apa sih namanya, di tombol mute gitu biasanya suka ada pengaturan tambahan terus kayak connect audio. Oke. Jadi menentukan garis singgung itu D ini sama dengan akar P kuadrat dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Itu nih. Jadi P itu adalah jarak titik pusat dua lingkaran. Ini lingkaran A sama lingkaran B. D itu panjang garis singgung lingkaran dalam, karena kita sedang di garis singgung persekutuan dalam. R itu jari-jari lingkaran pertama, dan R besar ya, dan R kecil itu jari-jari lingkaran kedua. Jadi biasanya kita nyimbolin lingkaran yang lebih besar itu dengan R besar, dan R yang kecil itu dengan R kecil. Lingkaran kecil itu dengan R kecil maksudnya. Oke, jadi untuk menentukan jari-jari lingkaran untuk R lebih besar dari R kecil, R besar lebih besar dari R kecil, itu ada dua rumus. Kalau untuk nyari ini, kalau misalnya ditanya jari-jari lingkaran besarnya, itu rumusnya itu akar P kuadrat dikurang D kuadrat dikurang jari-jari kecil, R kecil. Oke. Jadi rumus yang pertama itu ada P kuadrat dikurang D kuadrat dikurang jari-jari kecil. Yang diakarin hanya yang P kuadrat minus D kuadratnya, baru dikurang jari-jari kecil. Nah, terus kalau untuk nyari R kecilnya, itu akar P kuadrat dikurang D kuadrat dikurang jari-jari besar. Jadi ini kebalikannya aja ya, kalau misalnya ditanya jari-jari besarnya, berarti dikurang jari-jari kecil, tapi kalau misalnya jari-jari kecil, itu dikurang jari-jari besar. Oke? Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak, Kak. Enggak, Kak. Nah, kita lanjut Enggak, ya. Kak. Gitu, oh. Oke. Eh, Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing 10 cm dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah ini berarti kan R besarnya itu 10 cm. R kecilnya itu 6 cm. Nah, jarak antara kedua pusat lingkaran itu di sini adalah P ya. P-nya sama dengan 20 cm. Ini yang ditanya itu panjang garis singgung, berarti pakai rumus D sama dengan akar P kuadrat min R plus R kuadrat. Ini sebenarnya ada dua cara. Kalian bisa langsung masukin ke rumus, atau supaya kalian gampang visualisasiinnya, itu kita bikin lingkarannya dulu. Misalnya ini lingkaran yang besar, ini lingkaran yang kecil. Oke. Nah, ini berarti jadi kan titik tengahnya di sini kita anggap. Nah, oke. Terus ini.
kita anggap lingkaran yang pertama itu titik tengahnya A, terus yang kedua itu titik tengahnya B. Nah, ini anggap aja jari-jari, ini juga ini jari-jarinya. Ya, pokoknya kalian paham lah ya. Nah, ini itu berarti kan 10 cm karena lingkarannya lebih besar. Nah, kalau ini 6 cm karena lingkaran yang kecil kan. Untuk garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan dalam itu, berarti kalian tarik garis dari, kita kita ambil dari sini ke sini. Nah, kalau ini P, dari sini sampai sini, itu, ntar, aku pakai warna lain. Bila kongkon mengikuti gratis. Kenapa? Ini 20 cm ya, jarak antara A sama B. Nah, kita disuruh nyari D. Nah, D ini tinggal pakai rumus ini aja. D sama dengan akar P kuadrat dikurang, dalam kurung jari-jari besar ditambah jari-jari kecil kuadrat. Kita masukin aja. D sama dengan akar P kuadrat itu berarti kita masukin dari sini aja. P-nya 20 cm. Berarti 20 kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2 dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Berarti ini ya, jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Dari sini ya. 10 ditambah 6. Yes, betul. Bener banget. Tambah 6 kuadrat. Kita tinggal hitung aja nih. Ini biar gampang, kita 20 kuadrat dikurang 10 tambah 6, 16 kuadrat. Nah, sini ya. Berarti dia sama dengan 20 kuadrat berapa, guys? 400. 400 dikurang 16 kuadrat sama dengan 256. benar sekali, guys. Oke, berarti ini akar 400 dikurang 256 sama dengan berapa? 144. Benar. Oke, akar 144 itu 12 cm ya. Jadi jawabannya itu 12 cm. Ini, guys. Ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Tak bisa, Kak. Paham ya? Oke. Jadi sportnya. Kak, Ya? kalau misalnya kita misalkan itu 20 kuadrat. Kalau misalnya kita jumlahinnya nggak dikuadratin gitu, jadi nggak 400 atau nggak, itu bisa nggak? Ngerti nggak, Kak? Maksudnya? Jadi kalau misalkan itu misalnya 10 tambah 6 kuadrat, 16 kuadrat kan. Nah, pas dijumlahinnya harus dikuadratkan. Ya, harus dikuadratin. Oke. Kalau misalnya enggak, nanti hasilnya beda lagi. Kak, saya mau nanya. Ya? Kalau hasilnya itu koma, gimana ya cara pangkatinnya? Kalau hasilnya koma, maksudnya ininya? Bukan. Hasilnya itu yang D itu koma gitu. D itu koma berarti misalnya akar koma gitu ya? Misalnya, oke, akar koma. Sebenarnya sih, menurut aku bakal jarang banget soal-soal yang akar koma. Tapi, kita coba. Berarti kalian hitungnya nggak boleh pakai kalkulator ya? Kita coba ya, angka yang enak ya. Oh, kalau misalnya, nah itu berarti misalnya akar 90,5 gitu kali ya? Enggak. Bukan, Kak, maksud saya. Misalnya D-nya itu hasilnya itu koma. Ini kan D-nya 144 berarti nggak koma. Akar 144 berarti nggak koma, ya. Nah, kalau misalnya 144 itu koma, gimana cara pangketinnya gitu? Gimana cara akarinnya? Iya, gitu. Oke. Berarti ini, misalnya
144, berapa ya biar enak? Bentar. 144,5 kita anggap. Misalnya ya, 144,5. Ini kita berarti sebenarnya ini kayak menurut aku agak jarang banget soal-soal kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Misalnya akar 144,5, berarti itu kan 144 pangkat setengah kan? Iya. Berarti 144 kali 2, 288 tambah 1, 289 per 2. Nah, 289 per 2 itu, wait, 289, 144,5. ya, 144,5, tapi kita mau dikeluarin dari akarnya itu kan? 289 per 2 itu, oh ini, sebentar. Iya, hasilnya juga 144,5. Iya, hasilnya akar 144,5, tapi ini dia nanyanya kalau misalnya dikeluarin gitu. Pokoknya ini, akar 289 itu kan 17 ya, berarti per akar 2. Kalian udah diajarin belum sih kalau misalnya di bawahnya akar itu harus dikali akar 2 per akar 2. Jadi nanti 17 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Jadi jawabannya segini. Kalau misalnya D-nya, kalau D sama dengan akar 144,5, itu kayak gini ya. Ya pokoknya setahu aku nanti kalian bakal belajar di SMA kayak gini. Tapi kalau misal kalian penasaran, atau sebenarnya kalau misalnya nggak disuruh dikeluarin dari akarnya, akar 144,5 juga udah bener sih harusnya. Slide rumus menentukan jari-jari. Ini ya. Oke, terima kasih, Kak. Ya, paham ya? Semoga paham. Kalau misalnya ada bingung lagi, tanya aja nggak apa-apa. Oke. Ini SS aja ya. Aku lanjut scroll lagi. Mau nanya, Ya. itu yang 289 dapat dari mana ya? Oh, enggak. Ini contoh soal, Kak. Tadi ada yang nanya kalau misalnya D-nya itu akar 144,5 gitu. Nggak, guys. Ini kita hapus aja ya. Jadi, soal ini, untuk soal persekutuan dalam, itu jawabannya ini. Maaf, guys. Wait. Bentar. Dadah. Maaf, guys. Jadi, jawabannya 12 cm ya. Oke, ada pertanyaan untuk persekutuan dalam? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Paham ya, berarti kita lanjut ke garis persekutuan luar. Nah, kalau tadi dalam itu di sini, tadi dalam kan di sini. Bentar. Ya. Dalam di sini. Ya, pokoknya kalau dalam itu di dalam. Nah, garis persekutuan itu di luar. Garis persekutuan itu di luar. Jadi sama aja. Itu singgung antara dua lingkaran besar dan kecil yang ada di luar garis singgungnya. Oke? Oke. Nah, rumusnya itu menentukan garis singgungnya itu, ini garis singgungnya kita simbolin dengan L. L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Jadi kalau misalnya tadi kita tambah R-nya, sekarang kita kurangin R-nya. Oke. Terus jadi masih sama, P itu jarak titik pusat dua lingkaran, L itu panjang garis singgung lingkaran luar, R besar itu jari-jari lingkaran pertama, dan R kecil itu jari-jari lingkaran kedua. Nah, cara menentukan jari-jari lingkaran untuk R besar lebih besar dari R kecil, itu gini, rumusnya itu R besar sama dengan akar
P kuadrat dikurang L kuadrat ditambah R kecil. Jadi ini sama aja rumusnya kayak R plus akar P kuadrat min L kuadrat. Nah, ini kebalikannya tadi sih. Nah, untuk R kecilnya, kalau misalnya ditanya R kecil, itu berarti R besar dikurang akar P kuadrat min L kuadrat. Jadi kalau misalnya tadi itu kita dikurangnya di belakang, nah itu dikurangnya di depan gitu. Jadi kebalikannya lah istilahnya. Oke, jadi yang bisa ditanya R besar itu ditambah R kecil. Kalau misalnya ditanya R kecil, itu R besar dikurang ininya, akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Oke, untuk rumus ada yang kurang paham? Udah paham, Kak. Boleh diulang nggak? Kenapa? Boleh diulang nggak? Boleh. Bentar. Jadi garis singgung persekutuan luar itu garis singgung yang ada di luar kedua lingkaran. Jadi kalau tadi garis singgung persekutuan dalam itu kan garis singgungnya di dalam. Kalau garis singgung persekutuan luar itu adalah garis singgung yang ada di antara dua lingkaran, tapi di luarnya gitu. Pokoknya kalau misalnya kita pakai jari-jari yang ke atas gitu terus ditarik garis. Itu namanya garis singgung persekutuan luar. Nah, rumus menentukan garis singgung itu ini jarak antara kedua titik dikuadratin dikurang R besar dikurang R kecil. Jari-jari besar dikurang R kecil dikurang jari-jari kecil kuadrat. P itu jarak titik pusat antara kedua lingkaran, antara lingkaran A dan lingkaran B. L itu panjang garis singgung lingkaran luar. R itu jari-jari lingkaran pertama, atau kita sebut lingkaran besar. Dan R kecil itu jari-jari lingkaran kedua, atau kita sebut lingkaran kecil. Nah, cara menentukan jari-jari lingkaran untuk R besar lebih besar dari R kecil, itu kalau misalnya yang ditanya R besarnya, itu berarti ini biar gampang kita pakai ini, R kecil ditambah akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Oke, jadi kalau misalnya ditanya ini, itu pakai R kecil, akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Kalau misalnya yang ditanya R kecil, itu berarti R besar dikurang akar P kuadrat min L kuadrat. Jadi R besar ini dikurang ini, P kuadrat min L kuadrat. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kita lanjut aja ya. Jadi di sini ada contoh. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm. Dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari lingkaran adalah 8 cm, panjang jari-jari lingkaran lain adalah, berarti garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran, itu kan kita simbolinnya L. L sama dengan 12 cm. Jarak dua titik pusat lingkaran tersebut itu kita simbolin P. cm. Panjang salah satu jari lingkaran adalah, berarti kita anggap itu R besar, itu 8 cm. Panjang jari-jari lingkaran yang lain itu kita anggap R kecil, itu yang ditanya. Biar gampang, kita visualisasiin dulu, kita bikin lingkarannya. Sama R kecil. Ini titik pusatnya, bentar. Oke, anggap aja di sini, dan ini yang kecil. Sebentar. Nah, berarti kita anggap ini A, ini B. Nah, berarti
Berarti kalau misal garis singgung persekutuan luar, itu berarti garis singgungnya ada di luar lingkaran. Wait. Kira-kira kayak gini lah ya. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, oke. Jadi ini kita sebut L, ini kita sebut P. Nah, L ini kan 12 cm. P, berarti dari titik pusat A sampai titik pusat lingkaran B, itu 13 cm. R besar, ini yang A ini ya, R besar, ini tuh 8 cm. Berarti ini R kecil, ini yang dicari. Nah, menurut rumus ini, rumus di sini, cara menentukan R besar itu kan akar P kuadrat dikurang L kuadrat ditambah R. Kita tulis dulu rumusnya. R besar sama dengan akar P kuadrat dikurang L kuadrat ditambah R. Bener ya? Oke, benar. Biar gampang cara nyarinya, ini kan bentuk kuadrat kan? Ini bentuk kuadrat, sedangkan R besar sama R kecil nggak ada bentuk kuadrat. Nah, biar gampang itu, kita pindahin R kecil ini ke ruas kiri. Jadi, R besar dikurang R kecil sama dengan akar kuadrat dikurang L kuadrat. Oke. Kayak biasa, kalau misalnya kanan positif, ke kiri jadi negatif ya. Nah, ya udah, berarti kita masukin aja nih angka-angkanya dari sini. Dari sini kita masukin ke sini. R besar itu 8 dikurang R kecil sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Keren. Oke, lanjut. 8 min R sama dengan 13 kuadrat itu berapa? 169. Dikurang? 144. Ya, keren guys, benar. Nah, oke, lanjut. 169 dikurang 144 itu berapa? 25. 25. Nah, berarti akar 25? 5. 5. 5. Oke, kita lanjutin. Berarti ini R 5 8 kita pindahin ke ruas kanan ya. 3. Min R sama dengan min 3. Kita kali negatif kedua ruas, berarti R sama dengan 3 cm. Oke. Berarti jawabannya B. Oke, ada pertanyaan nggak, guys? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Udah nggak ada pertanyaan? Berarti kita lanjut ke Al ya. Itu 169 dikurangi 114 itu 25. Ini yang 8 min R sama dengan 5. Itu 5 itu hasil dari 25 bagi 5. 5 itu hasil dari akar 25. Jadi akar 25 itu sama dengan 5. 5 kali 5, 25. Kak, Apa? R yang itu kok bisa dipindahin ke R besar jadi negatif. Yang R kurang R. R besar dikurang R kecil. Kan awalnya dia nih positif R. Yang tambah Itu wajib ya, Kak? itu wajib ya, Kak? Jadi kalau misalnya suatu bilangan tadinya di ruas kanan terus mau dipindahin ke ruas kiri. Kalau misalnya tadinya positif itu jadi negatif. Kalau misalnya negatif itu jadi positif. Nah, karena ini R kecilnya itu positif, dipindahin ke ruas kiri jadi negatif R. Ya. Nah, terus untuk pertanyaan 25 kurang 8, 9, 17, itu bukan 25, ini akar 25. Jadi, akar 25 kan masih dalam bentuk akar. Masih dalam bentuk akar ya. Nah, kita dikurangin sama 8, berarti akar 25-nya harus dijadiin angka kan. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Karena 5 dikali 5.
Sama dengan 25. Kan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ketemu 5, baru bisa dikurangin sama 8. Jadi 8-nya dipindahin ke kanan, tinggal diganti tandanya, tadinya positif jadi negatif. Jadi min R sama dengan min 3, R sama dengan 3. Gitu, guys. Oke. R sama dengan min 3, itu bisa jadi R sama dengan 3, jadi gimana ya, Kak? Jadi ini kedua ruas kita kaliin negatif. Jadi kita tulis misalnya ini dikali negatif, min 3 dikali negatif. Negatif dikali negatif itu kan positif kan? Jadi kayak gitu. Itu wajib ya, Kak? Kalau ada dari soal-soal lain nanti bakal kayak gitu lagi ya? Iya, tergantung soalnya sih. Kalau misalnya R-nya udah dalam bentuk positif, kita nggak usah kaliin negatif lagi. Tapi ini negatif karena R-nya itu dalam bentuk negatif. Nah, yang ditanya itu kan panjang jari-jari lingkaran. Itu nggak mungkin min R kan? Harus R. Makanya kita kaliin negatif dulu biar jadi positif. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, untuk contoh soal ini ada pertanyaan lagi nggak? Berarti hasilnya semua itu harus positif ya, Kak? Ya, harus positif. Oh, Kak, yang R kecil itu dipindahin ke R besar harus, itu wajib ya, Kak? Kalau nanti ketemu soal lagi memang harus dipindahin? Ya, ini kita pindahin supaya kita bisa ngitung Hitung positifnya. Ya, kita bisa hitung akarnya dulu. Jadi biar gampang. Yang nggak ada akar, kita pindahin ke kiri. Terus yang ada akar, kita tetepin di kanan gitu. Jadi kayak ada dua sisi gitulah. Biar gampang ngitungnya. Baru nanti kalau misalnya udah, kita pindahin lagi gitu. Oh gitu, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak, itu kan yang ditanya kan R kecil. Kenapa kita pakai rumus R besar? Sebenarnya kita bisa juga pakai rumus R kecil ini. Sama aja sih, ini R besar dikurang akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Ini aku pakai rumus R kecil supaya ada variasinya aja. Sebenarnya sama aja nih. Rumus R kecil itu kan sama dengan R besar dikurang akar P kuadrat min L kuadrat. Nah, sedangkan rumus R besar itu sama dengan akar P kuadrat min L kuadrat plus R. Nah, jadi rumus R kecil ini, R sama dengan R-nya tetap, atau biar R besar dikurang, ini yang kita pindahin akar P kuadrat min L kuadratnya. Kuadrat min L kuadrat sama dengan R. Berarti R sama dengan R besar dikurang akar P kuadrat min L kuadrat. Sama aja sebenarnya. Cuman ini biar kita gampang aja ngitungnya. Sama aja sih sebenarnya. Itu pilihan kalian mau pakai yang mana, tapi intinya rumusnya sama aja. Tinggal cuman diputer-puter balik doang gitu. Makasih, Kak. Sama. Ada lagi yang bertanya? Kak, itu hasilnya nanti. Kenapa? Duluan deh. Kak, itu nanti semuanya tuh hasilnya tuh positif gitu ya? Ya, hasilnya harus positif. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Kak, aku mau nanya. Kalau itu kan min R sama dengan min 3. Nah, makanya itu dikali sama minus lagi. Kalau misalnya itu min R tapi min 3-nya itu positif gimana, Kak? Kalau misalnya tapi 3 positif, kita tetap harus bikin R-nya itu positif. Jadi kedua ruas kita kaliin min tetap. Jadinya negatif kali negatif kan positif. Nah, ini positif kali negatif jadi min 3. Jadi R-nya sama dengan min 3. Gitu, makasih Kak. Ya. Tapi untuk soal jari-jari lingkaran itu biasanya hasilnya harus positif karena jari-jari lingkaran itu ada yang negatif. Nah, kalau untuk di soal-soal lain caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Latihan soal nanti bakal sama Kak Hasna.
Kak Hasna udah siap ya, Kak? Share dulu. Oh, dikirim dulu. Ya. Udah dikirim, Kak. Ya, bentar. Kita langsung ke latihan soal ya. Ini ada 10 soal. Dari yang nomor pertama. Oke. Jadi di sini tuh PQ adalah garis singgung lingkaran yang berjari-jari 5 cm. Jika panjang garis QR adalah 8 cm, tentukan luas segitiga QOS. Nah, berarti gini. PQ itu kan garis singgung lingkaran yang berjari-jari 5 cm. PQ itu di mana? PQ itu di sini. Dari sini sampai sini. Sampai I. Ya. Dari P sampai Q. Ini panjangnya 5 cm itu di OS. ya. Bentar. Di OS. 5 jari-jarinya 5 Jadi cm. jari-jarinya itu ada di sini 5 cm. Aduh, nggak kelihatan. Bentar ya. 5 cm itu di sini. Itu berarti ada rumus Pitagorasnya, Kak. Iya, betul. Ntar dulu ya. Oke, jadi panjang garis QR adalah 8 cm. Nah, dari Q sampai R, Q sampai R itu di sini. Q sampai R itu dari sini ke sini, ini 8 cm. Tadi kan 5 cm itu dari O ke S. Nah, O ke R itu juga jari-jari, berarti mereka juga sama kan? Ini juga 5 cm. Nah, di sini kita disuruh nentuin luas segitiga QOS. Ya, Kak Sasa, dah. Nih, segitiga ini. Gimana caranya? Kita cari dulu panjangnya Q. Orang ada. QS ini berapa? Tidak percaya. Caranya gimana? Nah, ada yang tahu nggak pakai cara apa? Tadi ada yang ngomong nih di chat. Nah, benar pakai Pitagoras. Jadi kan ini udah membentuk segitiga kan si QOS ini. Jadi kita bikin, ya udah kita jadiin segitiga kayak gini aja. Kan segitiga siku-siku nih. Berarti di sini tuh tadi 5 cm. Sini. Terus di sini tuh 13 ya. Karena 8 ditambah 5. Ini tuh seolah-olah ini tuh S, ini tuh O, ini tuh Q. Nah, berapa di sini? Berarti kita pakai Pitagoras. Ada masih ingat cara Pitagoras? Masih lah, tadi juga pakai. Jadi Pitagoras itu sisi miring itu 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah ini apa ya ngomongnya? X jadi X kuadrat. Nah, jadinya 13 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah X kuadrat. 13 itu bisa dikurang langsung nggak, Kak, sama 180? 180 dari mana tuh? 180 yang mana? Kuadrat. Akar dari 13 kuadrat kurang 5 kuadrat.
tadi harusnya dihitung ya. Kenapa? 13 kuadrat. Jadi 169 sama dengan 25 ditambah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Hasilnya 12 bukan. Oke, kita lihat dulu. 169 dikurang 25 sama dengan X kuadrat. Kenapa dikurang 25? Iya bisa pakai triple Pythagoras. Cuma ini kita pakai rumus. 144. Kenapa dikurang 25? Karena kita pindah ruas, 25 yang di kanan itu tadinya positif. Tadi kan udah diajarin tuh, kalau pindah ruas jadi negatif. 169 dikurang 25 itu kan 144. Sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya itu akar 144. Berarti X 12. Nah, kita udah nemu di sini X-nya itu 12. Berarti tinggal cari luasnya aja nih. Gimana cara nyari luas segitiga QoS? 1 per 2 kali A kali T kali alas kali tinggi. Kali alas kali tinggi. Berapa tuh berarti? Setengah dikali alasnya berapa tadi? Udah 5 Kak. 5. 12 dikali 5. 5 tingginya 5 ya. Ini alas. 30. Ini tinggi. 12. Oke, jadi jawabannya itu ini bisa dicoret 6, berarti jawabannya 6, 30. 30 ya. Meter kubik. Ini berarti ini meter kubik. Ya. Oke, berarti jawabannya A. Ya, ada yang mau nanya? Kak. Ya. Ya, betul, A. Ada yang mau bertanya lagi? Lanjut, Oke, ya. kita lanjut dulu kali. Lanjut aja. Oke. Nah, yang ini tentang sudut nih. Jika besar sudut ABC adalah 70 derajat, ABC nih, kita pakai warna kuning. ABC, berarti di sini itu 70 derajat. Dan titik C dan titik A berturut-turut adalah titik singgung garis CB dan AB pada lingkaran O. Jadi ini titik singgung di sini sama di sini. Tentukan besar dari sudut AOC. Oke, yang pertama harus kita lakuin itu kan yang ditanya itu sudut AOC. AOC itu di sininya nih. AOC itu di sini. Ini yang ditanyain. Nah, gimana cara nyarinya? Pertama, kita cari dulu sudut. Ini kan kita udah ketahuan 70, cuma 70 derajat nih. Kita cari sudut yang OBC. OBC di ini setengahnya dari 70 ini. Jadi kita cari dulu segitiga yang ini, sudut-sudutnya segitiga yang ini. Nah, OBC. Kok belajar terus? Ya, tadi nggak belajar deh. Nah, OBC ini cara nyarinya itu cuma 70 derajat dibagi 2. Berarti berapa nih? Jadi setengahnya gitu. 30. Karena ini kan segini 70. 60,5. 35. 100. Gak, maaf tadi agak ngelag. Berapa tadi? 70 dibagi 2? 35. 35. Ya, betul banget. 35 derajat. Berarti kita udah tahu nih di sini tuh. Duanya dari mana ya, Kak? Duanya dari mana? Oke, jadi gini. Di sini kita bisa lihat bentuk segitiganya itu kayak gini. Gini ya. Nah, tadi itu kan segini itu 70 derajat. Dari sini ke sini itu 70 derajat. Ya. Berarti kalau setengahnya Sudut kita B mau bagi 2 kan, Kak? Iya, kita cuma mau nyari yang di sininya doang nih. Ini doang yang di sini. Jadi dibagi 2, 70 dibagi 2 sama dengan 35 derajat. Nah, kita udah nemu. Iya, Kak. Jadi setengahnya gitu ya. Iya, kita setengahnya udah nemu nih 35 derajat. Sekarang kita cari karena ini garis singgung lingkaran. Jadi kalau garis singgung itu kan syaratnya tadi kita bisa lihat di atas.
garis singgung lingkaran harus tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, berarti kita buktiin di sini kalau dia itu ditarik jadi tegak lurus. Ini kita bisa lihat dari OC ini kalau dilurus terus itu sama yang B ini kan jadi tegak lurus kan? Iya. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya itu 90 derajat. Jadi di sini itu 90 derajat nih. Di sini itu 90 derajat. Ini 90 derajat. Karena ini siku-siku dan ini bisa dicari. Kalau ini Pitagoras juga bisa gitu. Pokoknya kalau misalnya garis singgung lingkaran itu segitiga yang ada di garis singgung lingkaran itu siku-siku sudutnya. Segitiga siku-siku gitu. Nah, ini udah ketemu kan 35 derajat sama 90 derajat. Kita udah nemu nih di sini 90. Sekarang kita cari sudut BOC yang di sini. Kita cari sudut yang ini. Ini nih. Buat nantinya bisa nemuin sudut AOC. Jadi kita cari dulu sudut BOC. Itu berarti karena total sudut di segitiga itu 180 derajat, jadinya berarti caranya diapain? Ada yang tahu nggak? Dikurangin. Ya, dikurangin yang udah ditemuin tadi, 35 derajat sama 90 derajat. Berapa nih? Berapa? Ada yang bisa 180 dikurang 35. 125. Berapa? 55. 55. Iya, 55. 55. Oke, berarti kita bisa tahu ini jawabannya 55 ya. Nah, kalau dikurangin tuh hasilnya 55. Benar. Nah, kan udah ketemu nih BOC. BOC ini 55 Kali 2. Nah, betul tuh. Dikali 2. Jadi ini tuh 55. Nah, karena kita nyarinya yang oranye ini, semuanya ini, jadi dikali 2. 55 dikali 2 berapa? 110. Oke, jadi sudut AOC itu sama dengan 55 dikali 2 sama dengan 110 derajat. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita udah main rumus nih. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B. Dua buah lingkaran dengan pusat A dan B. Dua buah lingkaran. Ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm. Ini pusatnya A, yang ini pusatnya B. Masing-masing 7 cm. Berarti dari sini ke sini itu 7 cm dan 2 cm. Dari sini ke sini 2 cm. Oke. Jika jarak A ke B, jarak AB itu 13 cm. 13 cm nih A ke B, berarti jarak dari sini ke sini ya. Dari pusat ke pusat itu 13 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar, ini luar, kedua lingkaran tersebut adalah, oke, persekutuan luar itu bentukannya tadi yang dari luar ke luar ini ya, kayak gini. Iya nggak? Iya. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi buat tahu panjang garis persekutuan luar. Jadi tadi itu rumusnya, ada yang masih ingat rumusnya? B dikurang R besar kurang R kecil kuadrat. Ya. Nah, ini luar berarti L ini ya. L sama dengan akar P kuadrat kami R kuadrat. Oke, benar. Nah, kita masukin aja nih yang sudah diketahui semuanya. Berarti tadi P itu dari A ke B ya, dari pusat ke pusat. 12 kuadrat dikurang R besar itu berapa? R besar itu 7 ya? 7. 7 Kurangi dikurang 2 kuadrat. kuadrat. Ini akar
169 ya. Dikurang 7 kurang 2 berapa? 5. Ya, dikuadratin jadi 25. Nah, berarti nggak mau tuh. Oke. Berarti ini jadi berapa? Akar berapa nih? 144. 12. Berarti jawabannya 12. Oke, 12 cm. Oke, benar. Ini angkanya memang kalau Pythagoras biasanya nggak jauh-jauh kayak 164, 169, 25 gitu. Biasain ini aja triple Pythagoras kalau bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada yang mau ditanya juga nih dari 3 nomor yang udah dibahas? Enggak. Oke, kalau nggak ada nih, kita lanjut. Ada nih, kita ada yang nanya nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kalau Bung ini materinya nggak banyak, karena cuma pakai rumus-rumus saja. Kalian masukin aja. Oke, jadi panjang garis singgung panjang garis singgung persekutuan dalam, ini dalam 2 lingkaran adalah 8 cm. Jika jarak titik pusat, jadi gini gambarnya. Kita gambar kali ya. Kita lanjut aja. Panjang garis singgung persekutuan ada rumus, kayaknya kita langsung pakai rumus aja karena setengah jam lagi. Oke, lanjut aja. Panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran adalah 8 cm. Berarti ini D-nya ya. D-nya 8 cm bukan nih. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 17 cm, P-nya itu 17 cm, dan panjang jari-jari salah satu lingkaran itu 10 cm, anggap aja R besar itu 10 cm. Nah, panjang jari-jari lingkaran yang lain berapa? Berarti R-nya ditanya, R yang kecil ya ditanya. Nah, ini udah ada yang jawab, kita buktiin aja. Jadi ini karena pakai yang dalam, berarti rumusnya ada yang inget gak nih? D sama dengan rumus garis singgung persekutuan dalam akar dari P kuadrat dikurangi R kuadrat. Jari besar tambah jari kecil. Oke. Kuadrat. P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratin. Oke, tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Kita masukin angka-angkanya. D-nya itu 8. P-nya itu 17. Dikurang R besarnya tadi berapa? 10. Kurang, nah R kecilnya dicari. Oke, terus habis itu sekarang kita bisa lihat kalau ini berarti jadinya ini dikuadratin ya. Sama-sama dikuadratin supaya akarnya hilang. Jadi kalau yang dalam bukannya ditambah ya atau ditambah ya? Jadi tadi aku ditambah. Maaf. Ditambah bener guys? Bener. Koreksi aku aja kalau misalnya aku salah, soalnya rada tidak fokus. Oke, ini ditambah. Jadinya berarti dikuadratin biar akarnya hilang ya. Kuadratin, berarti ini 17 kuadrat dikurang 10 plus R kuadrat. Ada yang bingung kenapa dikuadratin? Masih bingung? Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ini ada yang bisa bantu hitung? 8 kuadrat berapa? Dikuadratin karena akarnya hilang ya, Kak. Kenapa tadi? Dikuadratin karena akarnya hilang ya. Ya, dikuadratin supaya akarnya hilang. Jadi gini seolah-olah ini tuh jadi 8 kuadrat sama dengan akar 17 kuadrat min 10 plus R kuadrat dikuadratin. Jadi hilang akarnya nih. Kalau dikuadratin kan akar ketemu akar itu bakal hilang kan. Jadinya ini 8 kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 10 plus R kuadrat. Nah,
Tadi 8 kuadrat berapa? 64. 64. Oke, 8 kuadrat 64. dari mana, Kak? Kenapa? 8 kuadrat dari mana, Kak? Ini dikuadratin supaya akar yang ini tuh hilang. Supaya akar yang ini itu hilang. Jadi kita harus kuadratin jadinya kayak gini. Jadi ke sini. Ya. Jadi akarnya jadi ada kuadratnya. Jadi 8 kuadrat terus yang sebelahnya akarnya hilang. Jadi 17 kuadrat min 10 plus R kuadrat. Bingung nggak? Enggak. Oke, kita lanjut hitung kali ya. 8 kuadrat itu tadi 64. Sama dengan 17 kuadrat berapa? 289. Berapa? 289. Dikurang 10 plus R kuadrat. Nah, ini kita pakai cara yang tadi, kita pindahin dulu 10. Jadi kita pindahin dulu 10 plus R kuadratnya ke sebelah kiri. Jadi ini kan tadi minus nih. Pakai cara yang tadi, cara yang sebelumnya tuh caranya Kak Pica kalau Kak Firsa kalau dipindahin itu bakal jadi plus ya. Iya. Ini tuh 10 plus R kuadrat sama dengan, nah 289 itu jadinya dikurang 64. Bingung nggak kenapa? Enggak. Karena tadi dia di sebelah kiri. Pindah ruas. Karena pindah ruas. Karena pindah ruas. Oke. Jadi 10 plus R kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 gimana? Berapa? 225. 225. Oke. Habis itu kita akarin. Kenapa? Karena ini kuadrat, kita mau ngilangin kuadratnya. Caranya itu kita pindahin kuadratnya ke kanan. Jadinya akar. Karena dia pindah terus jadi akar. Jadi ini diakarin. Hasilnya gini. Sama dengan akar 225. Jadi sama-sama diakarin supaya kuadrat yang 10 plus R itu hilang. Setelah diakarin, ini bakal jadi 10 plus R doang, dan ini tetap jadi akar 225. 10 plus R sama dengan akar 225 berapa? 15. Oke, 15. Berarti R-nya ini? R-nya 15 kurang 10. Jadi R itu sama dengan? 5. Oke, masih ada yang bingung nggak? Ini emang agak ribetnya kalau buat nyari-nyari ya R-nya berapa kayak gitu. Ada yang mau nanya? Iya kah? Ini apa? Ada yang mau nanya? Ada yang masih bingung nih soal yang ini? Itu juga Kak. Kita lanjut aja. Kita lanjut ya. 11 dari mana? 5. Oke. Soal nomor 5 ini diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. P dan Q itu dengan pusat jarak PQ itu jarak dari pusat ke pusat itu 26 cm. Berarti P-nya itu 26 cm. Nah, jari-jari lingkaran masing-masing 12 dan 2. R besarnya itu 12 cm. R kecilnya itu 2 cm. Yang ditanya panjang garis persekutuan luar ya. Berarti yang ditanya itu L-nya. L sama dengan caranya akar dari P kurang R kurang sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurang R besar ditambah dikurang R kuadrat. Dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Benar nggak nih? Iya. Oke, kita masukin nih angka-angkanya. Tadi berapa ini P-nya?
26. P-nya 6 kuadrat dikurang 12 12 dikurang 2 kuadrat. Nah, berapa nih? 666 dikurang 10 kuadrat. 676 676 dikurang 100. kuadrat. 676 dikurang 100. Jawabannya B dikurang 100 Sama dengan 576. dengan 576. Dari 576, 16 cm. 576. dari 500. Berapa? Akarnya 16 cm. 16, Kak. 24 ya. Oke, 24 cm. Berarti jawabannya yang B. Ada yang salah? Ada yang salah, ada yang mau nanya? Oke. Ada yang masih belum mengerti? Bisa dipahami lagi. Dilihat dulu. Jadi kalau kalian udah hafal rumusnya sebenarnya dan paham konsepnya gimana mindahin positif negatif ya kayak gitu sebenarnya bisa, pokoknya banyakin latihan aja guys. Kita lanjut kali ya ke nomor 6. Kalau ada yang mau nanya aja ya, nggak apa-apa kalau nomor sebelumnya juga di instruksi aja bilang mau nanya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing 14 dan 2. Berarti R-nya ini, R besarnya 14 cm dan R kecilnya 2 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, berarti 20 cm itu apanya? P-nya atau L-nya? P-nya 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar ya. Luar adalah berapa nih? L tadi kita ketemu lagi nih sama persekutuan luar. L sama dengan P kuadrat dikurang L besar dikurang R. Oke, tinggal dihitung lagi. Tinggal masukin aja nih yang udah ada di soal. Berarti ini berapa P kuadratnya? 20 kuadrat dikurang 14 dikurang 2 sama dengan akar 20 kuadrat berapa? 400 kurang 12 kuadrat. 12 kuadrat. Ini 400 dikurang 144. Berapa nih? Akar berapa nih? 256. 256. 256. Akar 16. 16. Oke, jawabannya A. Ada yang mau ditanyain? Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Ayo, 4 soal lagi. Nomor 7. Panjang PQ sama dengan 20 cm. Kita tandai PQ sama dengan 20 cm. AB 25. Dari pusat ke pusat ini 25 cm. AP berarti R besar ini 9 cm dari sini ke sini. Perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran berpusat di B adalah, berarti yang pertama harus kita cari itu adalah R kecilnya dulu ya. Kita cari yang dari BQ ini berapa nih? Kita cari dulu pakai cara ini apa? Garis singgung persekutuan dalam atau luar? Persekutuan dalam. Berarti kita pakai rumus yang D. Kurang D kuadrat ditambah D kuadrat dikurang ya. tambah R. Oke, D-nya itu kita tahu D-nya itu dari yang ini ke sini nih, yang dari P ke Q ya. Ya kan? Berarti itu 20
sama dengan akar P kuadrat tuh berapa tuh? P-nya 25 kuadrat dikurang R besarnya 9 ditambah R. Oke. Nah, ini kita pindahin kita kuadratin lagi jadinya 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 9 plus R kuadrat. Jadi ini kita hilangin lagi akarnya kayak tadi. Terus habis itu 20 kuadrat berapa nih? 400 sama dengan 25 kuadrat 225 apa 625 dikurang 9 plus R kuadrat. Nah, nggak muat. Kita pindahin. Oke, dari sini kita kurangin. Kita pindahin aja 9, kan tadi ini minus nih. Kan minus nih. Kita pindahin ke kiri. Jadinya plus ya. Sama kayak tadi caranya. Terus 625 dikurang 400. Ada yang mau ditanya dari minus-minus? Pindah ruas saja ya. Oke. Ini 9 plus R kuadrat sama dengan berapa? 225. Nah, dari sini diakarin lagi. Akar 15 plus R kuadrat sama dengan akar 225. Jadinya 9 plus R sama dengan akar 225. 15. Berarti R-nya ini 15 kurang 9 R sama dengan 6. Nah, kan kita udah tahu nih R-nya itu 6. Sekarang kita cari ininya. Kita cari luasnya, perbandingan luas. Oke, perbandingan luas. Perbandingan luas itu luas lingkaran ada yang ingat rumusnya apa nggak? 2 kali alas kali tinggi. R kuadrat. R kuadrat ya, 2πr kuadrat. Nah, luas lingkaran itu kan 2πr kuadrat. Sementara di sini yang diketahui cuma R-nya aja kan. R lingkaran yang besar sama R lingkaran yang kecil. Berarti di sini kita ambil R kuadratnya aja. Terus habis itu kita bandingin nih. Ini anggap aja ini lingkaran PR kuadrat. Oh ya, PR kuadrat doang ya? PR kuadrat doang. Tadi aku dengar dari kalian nih. PR kuadrat atau 2PR kuadrat? PR kuadrat ya? R kuadrat. Oke, kita ambil R kuadratnya doang. Nah, karena Pi itu kan sama, jadi misalnya sebanding itu, jadi nggak usah dimasukin. Nah, kita bandingin lingkaran A sama lingkaran B. Sama dengan, dalam kurung, jari-jari lingkaran A per jari-jari lingkaran B dikuadratin. Jadi kayak R kuadratnya A sama R kuadratnya B itu dibandingin buat nemuin perbandingannya luas A sama B, luas B. Jadi di sini tuh LA per LB sama dengan, tadi kita udah nemu yang A itu 9 per 6 kuadrat. Berarti habis itu ini bisa dicoret jadi 3, ini jadi 2. 3 2. Oke, terus habis itu kita bisa nemu kalau LA per LB itu sama dengan 3/2 kuadrat. Berarti perbandingannya itu LA per LB berapa nih? 9/4 ya, karena 3 kuadrat per 2 kuadrat. Jadi jawabannya itu 9/4. Jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada yang mau ditanya?
Kalau nggak ada, lanjut ke sini. Lanjut ya. Lanjut ya. Sekarang soal nomor 8. Soal nomor 8 ini yang pertama kita lihat dulu. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan di B, masing-masing berjari-jari 3, 4, dan 10. Berarti R besarnya itu 34. R kecilnya berapa nih? 10. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD, nah CD itu garis singgung persekutuan luar, oke, luar. Berarti L-nya itu 32. 32. Panjang AB, berarti AB itu dari pusat A ke pusat B, berarti P ya. P yang ditanya. Oke, pakai rumus yang persekutuan luar. L kuadrat, enggak, L sama dengan akar berapa nih? Kuadrat. P kuadrat Kurang R kurang R dikurang R kuadrat. Oke. Jadi L sama dengan akar P-nya berapa? Oh, P-nya yang ditanya ya. Berarti L-nya yang berapa? L-nya 32. 32. Kuadrat Dikurang 34 dikurang 10 cm kuadrat. Nah, jadi dihitung nih, 32 sama dengan akar P kuadrat dikurang 34 dikurang 10 berapa? 24 26 24 kuadrat ya. 24 kuadrat. Nah, ini gimana? Oke, kita pindahin lagi. Kita jadiin kuadrat. 32 kuadrat sama dengan akarnya hilang. Jadi P kuadrat dikurang 24 kuadrat. Ya kan? Nah, terus habis itu 32 kuadrat berapa nih? Ada yang bisa ngitung kalkulator? Ada yang lagi buka kalkulator? 1024. 1024. Oke, 1024. Sama dengan P kuadrat dikurang 24 kuadrat? 576. 576. Oke. Terus habis itu kita kurangin. 1024 dikurang ditambah ya? Ditambah apa dikurang? Tambah ya. Sama dengan P kuadrat. Berapa nih? 1024 tambah 576? 1600. Oke, 1600 sama dengan P kuadrat. Nah, kita akarin. Jadi akar 1600 sama dengan P. P-nya berapa? 40. Oke, 40 cm. Ada yang bingung? Enggak, Kak. Dua nomor lagi nih. Ada yang masih bingung tidak? Enggak. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya lanjut, Kak. Oke, dua nomor terakhir. Ini dua buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Perkirakan panjang tali yang melilit-lilit roda tersebut. Gambarnya nih kayaknya gimana gitu kan. Oke, perkirakan panjang tali. Panjang tali itu yang merah-merah ini berarti ya. Yang merah-merah ini panjangnya berapa? Caranya gimana? Caranya gini. Kita kan kalau keliling lingkaran itu kan yang mengelilingi lingkaran kan. Sementara di sini itu ada kayak gini. Kayak gini. Gini. Nah, ini bisa kita akal-akalin pakai keliling lingkaran. Gimana caranya? Jadi gini. Kan di sini ada di sini nih jari-jarinya 21 ya. Ini juga 21. Nah, kita akalin pakai keliling lingkaran itu maksudnya gini. Jadi di sini setengahnya ini kan ngelilingin lingkaran, setengahnya doang. Karena setengahnya lagi lurus kan ke sana. Jadi garis singgung setengahnya lagi. Jadi di sini nih ini kita pakai keliling lingkaran. Jadi kita pakai setengahnya keliling lingkaran. Jadi di sini setengah keliling lingkaran, di sini setengah keliling lingkaran. Terus habis itu kalau kita lihat lagi dari sini ke sini gimana cara nemunya dari
yang sini ke sini, lurusnya ini sama lurusnya ini gimana caranya? Itu tuh ternyata kalau digabung sama ini kan R nih. Tadi ini 21. 21, ini juga 21. Berarti kalau kita lihat, berarti yang garis biru ini tuh 2R. Ya nggak? Ini 2R karena dua kalinya dua kalinya radius jari-jari yang di sini sama jari-jari yang di sini. Jadi dari sini ke sini itu bakal jadi 2R. Oke. Nah, di sini berarti kita udah ketemu nih, ada setengah K lagi, sama 2R dan 2R. Cara nyari panjang talinya, itu tinggal ditambahin aja semuanya. Berarti panjang talinya itu setengah K ditambah 2R ditambah 2R tambah setengah K. Nah, kita udah tahu kalau R-nya itu, enggak, kita tambahin dulu aja deh, biar gampang. 4R ditambah setengah tambah setengah? 1. K ya. Jadi kan ini 4R plus K. 4R plus K, habis itu kita 4R ditambah K itu apa? Rumus keliling lingkaran apa? 2PR. 2PR. Oke. Dari sini kita tinggal masukin aja nih. Kan tadi kita udah tahu kalau jari-jarinya dia itu 21. Berarti ini kita masukin 4 dikali 21 ditambah 2 dikali pi itu 22/7 kan. Dikali 21. Ya. Habis itu tinggal kita hitung saja. Berarti ini jadinya berapa nih? 84 ditambah 1 bagi 7 3, 2 kali 2 kali 3 132. Oke, benar nggak tuh guys? Benar ya? 132. Tinggal ditambah berapa nih? 216. Oke, 216 cm. Berarti panjang talinya itu 216. Ada yang mau nanya nggak? Ya, ini dapat dari mana, Kak? Iya, Kak. Dapat dari mana, Kak? 216 itu tadi kita masukin pakai rumus yang ini nih. Rumus 4R. Kan tadi kita udah nemu nih. 4R plus 2PR. Kenapa 4R plus 2PR? Karena dari sini kita bisa lihat nih dari gambar yang ini, kalau ini tuh sebenarnya panjang talinya bisa dihitung pakai cara setengah K ditambah 2R ditambah 2R ditambah setengah K. Terus habis itu jadinya ditambah lagi jadi K plus 4R. Terus habis itu K kalau dijabarin lagi jadi 2PR ditambah 4R. Terus ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya jadi kayak gini. Ada yang masih mau nanya? Ada masih nggak ngerti? Itu setengah K-nya dari mana, Kak? Oke, jadi setengah K itu, kan kalau keliling lingkaran itu anggapannya gini. Lingkaran itu segini nih. Jadi kan satu keliling nih. Ini namanya keliling kan? Itu namanya keliling lingkaran. Sementara di sini, panjang tali itu kayak cuma setengahnya, kena kayak setengahnya, karena setengahnya ini kan enggak ada tali di sini. Kita disuruh nyari panjang talinya, jadinya kita hitung dari setengahnya ini. Berarti setengahnya itu kan setengah dari K kan? Namanya setengah K, karena enggak full 1. Terus habis itu yang kanan juga nih, ini juga setengah K. Nah ini juga setengah K. Habis itu sisanya itu ini pakai ini 2R. Karena dari sini ke sini itu bakal kalau ditambah jadinya garis yang atas itu. Sama bawahnya juga. Ini juga jadi 2R. Gitu. Bingung nggak? Enggak, Kak. Tuh. Mau nanya lagi masih bingung, ngomong aja.
132 itu dari mana, Kak? 132 Iya. itu dari sini. Dari perhitungannya si ini 2 PR. 2 Ini. dikali 3. Ini kan tadi 2 PR. Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21. Karena jari-jarinya 21. Ini kalau dihitung ini kan 7 dicoret 3. Terus habis itu 22 kali 2, 44 dikali 3, 132. Iya, Kak. Paham. Itu masih ada yang mau ditanya? Enggak, Kak, udah paham. Ini jawabannya 216. Oke, soal terakhir. Nah, ini ada panjang tali lagi, panjang tali. Oke, kalau ini caranya, ini kita masih pakai cara-cara yang tadi. Jadi gini. Di sini tuh kita lihat dulu nih ada tali yang kayak tadi, ada nggak yang kayak bisa pakai keliling? Ternyata di sini nggak semuanya nih, nggak ada setengahnya pakai keliling kan. Jadi di sini cuma dari sini ke sini, ini cuma dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Tapi kita bisa tahu kalau itu tuh ternyata seperempat dari lingkaran itu nggak sih? Kita bisa tahu nih kalau ini tuh kan lingkaran tuh kayak gini. Gini. Ini. Nah, kalau kita lihat yang tali yang kena di lingkarannya itu nyampe seperempatnya. Ini segini nih seperempat. Ya. Sini ke sini seperempat, dari sini ke sini seperempat, sini ke sini seperempat, sini ke sini seperempat. Berarti di sini tuh seperempat K, di sini seperempat K, di sini seperempat K, di sini seperempat K. Nah, tapi masih ada yang belum kita dapat. Tadi ada yang mau nanya soal nomor 7, ntar dulu ya. Oke, jadi ini masih ada garis ini. Garis yang ini belum dapat nih. Yang ini juga belum dapat. Yang ini belum dapat angkanya berapa, yang ini juga belum dapat. Caranya gimana? Nah, kan kalau dari sini ke sini itu diameter kan? Diameter kan? Ya. Ya, ini ke sini juga diameter. Terus habis itu dari sini ke sini itu jari-jari. Ini ke sini juga jari-jari. Sama yang bawahnya. Ini dari sini juga ke sini nih. Ini diameter. Ini jadinya 2R kan? Ya nggak? Karena ini 2 kalinya jari-jari. Terus dari sini ke sini ini R, ini ke sini D, ini ke sini D, R. Ini ke sini 2R. Nah, kita jumlahin aja tuh. Kita jadiin semuanya itu D aja ya, D. Karena ini ada R yang double, kayak contohnya ini sama ini, itu kalau ditambah jadinya D sama D kan. Ini R tambah R itu kan jadi D. Terus habis itu 2R itu juga jadinya D. Jadi ini jadinya anggapannya ini D, D, D. D tambah D tambah R tambah R 44. Terus ditambah 2R ini jadinya D juga, ditambah R lagi yang ujung jadinya D, terus ditambah D ditambah ditambah 2R ini juga jadi D. Jadinya ada berapa tuh D-nya? 4 Kak. Ada berapa D-nya? Ini nih, D-nya yang pertama. 8. Ada 8 8. nih ya. Nih, ada 8. Oke, berarti ini ada 8 D. Terus habis itu tadi K-nya ada berapa tuh K-nya? Ada Bu? Ada 4 K-nya itu ada 4. Ya, aku Bu, udah no. Berarti seperempat K dikali 4. Ini dikali 4. Iya.
Jadinya 1K bukan? Iya. Oke, jadi 8D ditambah K, ditambah 1K. Sekarang kita bisa hitung nih, karena diameternya itu diketahui di soal. Diameternya diketahui. Diameternya sudah diketahui dari soal itu 14. Berarti 8D plus K itu sama dengan 8 dikali 14 112. ditambah K itu apa tadi? K ininya rumus K R. 2R. Kita bisa pakai diameter. bisa pakai garis D. Berarti Pi kali D ya? Pi kali D. Benar nggak? Ya. Pi kali D berarti 8 kali 14 ditambah 22/7 dikali ya ini ada 8 ya. 8 dikali pi D karena ini ada 8D. Enggak ya? D ya, Mas. Oh ya. Ini pi kali D karena cuma ada 1 K-nya. Nah, ada 1 K-nya berarti pi kali D itu 22/7 dikali D-nya berapa? 14. Berarti ini 2. Berarti 8 kali 14 berapa nih? 112. Ditambah 88. Berarti jawabannya 156 cm. Yang masih mau tanya atau ada yang salah-salah bilang aja. Ada yang mau dikoreksi. Kak, itu Kak yang tambah R sama D itu memang harus Kak. Yang R D itu. Kenapa Kak? Nah, R sama R itu karena gini. Kalau kita gambar lingkaran, terus di sini nih pusatnya, di sini itu R. Nah, di sini juga R kan? Ya. Kalau digabungin itu bakal jadi D nggak sih? Iya. Iya Kak. Nah, jadinya ini kita permudah aja. Jadi R tambah R itu sama dengan D. Gitu. Oh, ya. Daripada kamu harus kayak bagi 2 dulu, 14 dibagi 2 kan jadinya 7. Terus 7 tambah 7 ditambah 2 kali 7. Kayak gitu-gitu. Jadi permudah dengan cara dijadiin D aja langsung. Oke Kak, makasih Kak. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ini nanti aku kirim ke grup ya. Tadi nomor 7 ya, ada yang bilang kenapa ini masih dikuadratin lagi. Gini. Jadi 3/2. Jadi kalau misalnya karena dari rumus luas, kenapa? Karena dari rumus luas segitiga, dari rumus luas lingkaran, itu rumus luas lingkaran kan kita tahu ini nih. LO sama dengan LO lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Nah, jadinya karena di sini kan kita lihat nih R kuadrat. Kita nggak bisa misahin kuadratnya gitu karena itu emang karena R kuadrat itu emang udah sepaket sama rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat. Sebenarnya sama aja kalau kalian nyarinya jadinya nanti gini, luas A per luas B sama dengan tadi kan jari-jarinya 9 sama 6 ya. 9 sama 6 itu kita pakai dikali 22/7 dikali 9 kuadrat ditambah 22/7 dikali 6 kuadrat. Itu nanti bakal hasilnya sama. Cuma emang nggak bisa nggak dikuadratin karena dari rumus luas lingkaran aja jari-jari lingkaran itu dikuadratin gitu. Jadi dari rumus luas lingkarannya. Jadi nggak bisa ini kecuali yang dibandingin itu diameter. Kalau diameter itu kan pi kali D keliling itu kita ngebandingin keliling itu pi kali D, berarti jadinya tinggal nanti kalau misalnya keliling tuh gini, KA per KB sama dengan pi kali D dikali per pi kali D. Berarti di sini tuh ya udah tinggal KA per KB sama dengan DA per DB. Jadi nggak perlu dikuadratin karena ini kalau kuadrat itu karena rumus luas lingkaran itu ada kuadratnya kayak gitu.
Terima kasih, Kak. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, ini 22/7 itu pi. Karena ini nih pi. Ini sama dengan 22/7. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Enggak, Kak. Boleh. Coret-coretannya ini juga di-share di grup kan? Ya, di-share kok. Di-share, tenang-tenang. Udah jam 3:02 nih. Dikit lagi buka puasa. Nggak, masih lama banget ya. Oke, kayaknya udah nih kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Oke, ada yang nanya nih. Kakak, oke, kita udahin dulu kali ya hari ini. Udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi kan? Kita tutup apa? Oke, kita tutup aja ya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan berilmu hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke.